Melakukan perbuatan adalah sesuatu yang tidak terelakkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sedang perbuatan itu sendiri umumnya berawal dari pikiran. Karena itu, alangkah bijaksananya bila kita berpikir dengan seksama sebelum melakukan setiap perbuatan. Namun, walaupun telah melalui proses pemikiran, bagaimana kita tahu perbuatan yang kita lakukan itu adalah perbuatan yang baik atau tidak baik? Bila mana suatu perbuatan setelah selesai dilakukan membuat seseorang menyesal, maka perbuatan itu tidak baik. Orang itu akan menerima akibat perbuatannya dengan ratap tangis dan wajah yang berlinang air mata. Bila suatu perbuatan setelah selesai dilakukan tidak membuat seseorang menyesal, maka perbuatan itu adalah baik. Orang itu akan menerima buah perbuatannya dengan hati gembira dan puas. Dua ayat Dhammapada tersebut telah jelas menyuratkan makna dan akibat dari perbuatan baik maupun perbuatan tidak baik. Karena itu, Buddha, guru para dewa dan manusia, mengingatkan kita untuk menghindarkan diri dari perbuatan jahat dan menganjurkan kita untuk selalu tekun dalam perbuatan baik. Sebaiknya seseorang tidak melakukan perbuatan jahat, karena di kemudian hari perbuatan itu akan menyiksa dirinya sendiri. Lebih baik seseorang melakukan perbuatan baik, karena setelah melakukannya ia tidak akan menyesal. Walau selalu datang terlambat, namun penyesalan merupakan faktor penting yang dominan dalam perbaikan diri manusia. Menyesal berarti pernah melakukan perbuatan tidak baik, dan kini menyadari kesalahan itu. Dengan demikian, sebuah penyesalan selain memiliki sisi buruk, yakni telah melakukan perbuatan tidak baik, juga memiliki sisi baik, yakni pengalaman dan pengetahuan akan kesalahannya. Pepatah mengatakan bahwa pengalaman adalah guru yang terbaik, sedangkan pengetahuan adalah kemuliaan. Dengan kata lain, perbuatan yang telah dilakukan adalah pengalaman, sedangkan penyesalan yang dialami merupakan pengetahuan. Pengalaman melakukan sesuatu yang tidak baik menghasilkan pengetahuan bahwa perbuatan tidak baik akan membawa penyesalan dan akibat buruk. Selain menjadikan pengalaman dan penyesalan sebagai guru yang baik agar tidak tersandung ulang pada batu yang sama, kita juga perlu melakukan pencegahan dengan jalan mengkondisikan diri sendiri agar tidak mudah terseret dalam perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Mengkondisikan diri berarti menempatkan diri dalam lingkungan atau kelompok manusia bijaksana yang mendukung pengembangan dan pembinaan diri, serta menjauhkan diri dari kelompok manusia yang dapat mempengaruhi kita melakukan perbuatan jahat. Demikianlah yang tercantum dalam Dhammapada. Biarlah ia memberi nasihat, petunjuk, dan melarang apa yang tidak baik. Orang bijaksana akan dicintai oleh orang yang baik dan dijauhi oleh orang jahat. Selain itu, dalam bagian pertama dari Manggala Sutta, Buddha mengajarkan untuk tidak bergaul dengan orang sesat, yang disusul dengan anjuran untuk bergaul dengan orang bijak. Pada bagian kedua, tentu bukan tanpa alasan bila Buddha menetapkan kedua berkah utama ini di bagian paling atas. Ajaran Buddha ini juga seharusnya merupakan
anjuran bagi kita untuk berusaha menjadi orang atau kelompok bijaksana yang membantu orang lain mengkondisikan diri agar selalu melakukan perbuatan baik. Tapi, bagaimana cara kita untuk mengenali, bahkan memotivasi diri agar menjadi orang bijaksana? Buddha ternyata telah menguraikannya bagi kita semua dalam Dhammapada. Hendaklah orang selalu menjaga rangsangan jasmani. Hendaklah ia selalu mengendalikan jasmaninya. Setelah menghentikan perbuatan-perbuatan jahat melalui jasmani, hendaklah ia giat melakukan perbuatan-perbuatan baik melalui jasmani. Hendaklah orang selalu menjaga rangsangan ucapan. Hendaklah ia mengendalikan ucapannya. Setelah menghentikan perbuatan-perbuatan jahat melalui ucapan, hendaklah ia giat melakukan perbuatan-perbuatan baik melalui ucapan. Hendaklah orang selalu menjaga rangsangan pikiran. Hendaklah ia mengendalikan pikirannya. Setelah menghentikan perbuatan-perbuatan jahat melalui pikiran, hendaklah ia giat melakukan perbuatan-perbuatan baik melalui pikiran. Para bijaksana terkendali perbuatan, ucapan, dan pikirannya. Sesungguhnya mereka itu benar-benar telah dapat menguasai diri. Dalam Majjhima Nikaya dijelaskan pula 3 ciri orang bijak secara lebih terperinci, yakni berpikir dalam hal-hal yang baik atau bajik, berucap dalam hal-hal yang baik, bertindak dalam hal-hal yang baik dan bajik. Di samping itu dijelaskan secara terperinci sifat, tanda, dan sikap orang baik sebagai berikut. Orang bijak memiliki sifat-sifat, yakni 1. Kecenderungan tidak serakah. Kecenderungan tidak serakah dalam wujud kepuasan, sehingga tidak berhasrat mendapatkan atau memiliki sesuatu melebihi batas kewajaran. 2. Kecenderungan tidak membenci. Kecenderungan tidak membenci dalam wujud cinta kasih yang bebas dari rasa gusar, marah, apalagi mendendam. 3. Kecenderungan tidak dungu. Kecenderungan tidak dungu dalam wujud kearifan yang bebas dari ketidaktahuan dan pandangan sesat, sehingga mampu membedakan yang benar dan yang palsu, yang bajik dan yang jahat. Orang bajik memiliki tanda-tanda. 1. Berpantang dari pembunuhan makhluk hidup, termasuk pembantaian, penyiksaan, penganiayaan, dan lain-lain. 2. Berpantang dari pencurian, termasuk perampokan, penjambretan, korupsi, penyuapan, penadahan, pemerasan, dan lain-lain. 3. Berpantang dari perzinahan, pencabulan, pelecehan, serta segala penyimpangan tata susila yang bersumber pada pengumbaran nafsu birahi. Selain perlu adanya penyesalan, cara efektif untuk mencegah kita melakukan perbuatan jahat adalah dengan menerapkan hiri dan otapa. Hiri adalah rasa malu berbuat jahat, sedangkan otapa adalah rasa takut akan buah akibat dari perbuatan jahat. Orang yang telah melakukan kejahatan akan diliputi oleh rasa takut akan akibat dari perbuatan jahatnya itu. Rasa takut sesungguhnya adalah bagian dari pengalaman dan pengetahuan akan konsekuensi atau akibat dari perbuatan jahat. Karena telah pernah mengalami atau mengetahui bahwa sesuatu perbuatan jahat akan membawa akibat yang buruk, maka muncul rasa takut bahwa perbuatannya juga akan membawa akibat buruk. Walaupun demikian, rasa takut akan akibat perbuatan jahat
bukanlah sesuatu yang negatif. Yang negatif adalah perbuatan jahat dan akibat yang akan mengikutinya. Sekali-kali bukan rasa takut tersebut. Justru rasa takut akan akibat perbuatan jahat dapat menjadi perisai diri agar tidak terjerumus dalam perbuatan jahat. Ketika seseorang sudah memiliki rasa takut akan akibat perbuatan jahat, ia akan berpikir berulang kali sebelum melakukan kejahatan. Dan ketika seseorang memiliki rasa malu melakukan kejahatan, ia akan segera mengendalikan diri agar tidak terjerumus dalam perbuatan jahat tersebut. Sebaliknya, jika kita sudah tidak memiliki rasa malu berbuat jahat dan tidak memiliki rasa takut akan buah akibat dari perbuatan jahat, maka kita punya masalah besar. Selangkah lebih maju seperti yang telah diteladankan oleh para bodhisatwa agung. Seharusnya kita tidak perlu takut akan akibat perbuatan jahat kita, melainkan lebih takutlah untuk melakukan perbuatan jahat. Dengan tidak melakukan sebab, dari mana pula datangnya akibat. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat dan semoga Anda berbahagia.